Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya kan. Semoga rezeki kalian nambah terus, lancar terus, apapun usaha kalian juga lancar terus. Walaupun lagi ada pandemi ini ya kan. Semangat terus buat kalian semua. Hari ini sesuai janji gua kemarin, sehabis yang video kemarin gue jadi mau ngebahas soal knalpot baru gua nih, yang baru nih, knalpot baru gua, knalpot ProLiner Pro SV. Awalnya gue ragu buat milih knalpot ini. Kenapa gue ragu? Tadinya gue emang udah niatan itu buat ngambil R9 gitu, udah niatan mau ngambil R9 Misano yang buat Vario. Pas gue tanya di abangnya ternyata kosong, habis gitu. Nah, gue minta rekomendasi lah sama abang-abangnya. Tanya ini, pas gue cek juga kan di abang-abangnya pakai juga yang ini Pro SV, ProLiner Pro SV. Pas ternyata emang bagus sih. Ntar minum dulu ya. Dan pas gue coba bagus, nggak mengecewakan ya, 11-12 lah sama R9 Misano. Ya udah, gue pilih lah ini. Dan bentuk, kalau dari segi bentuk quality nyeker lagi gue. Dari bentuk quality sih ini masih rada mending lah, masih bagus, masih better. Maksudnya dibilang jelek nggak jelek, dibilang bagus banget nggak juga gitu loh. Kalau gue pribadi, yang menurut gue bikin gue nggak seru gitu di ininya nih, di headernya ini. Soalnya di headernya ini biasanya kan kalau di R9 Misano itu, kalau ininya di sininya, di headernya sini, di sininya itu ada kayak laserannya gitu loh, kayak apa ya namanya ya, laser gitu tuh R9 Misano gitu. Kalau ini polosan aja udah gitu, polosan doang gitu. Kalau buat di knalpotnya sendiri bagus sih, nggak mengecewakan lah, hampir sama lah sama R9 Misano gitu. Dan kalau buat cara masangnya sih ya sama aja sih, gampang itu, sama aja. Buat yang lain-lain juga sama aja sih gitu, nggak ada sulit-sulitnya sih. Kalau buat masak knalpot cuman butuh kunci 8 kalau nggak salah. Buat yang di bawahnya itu buat kunci 8, terus yang di atasnya ini kunci berapa ini, kunci 12 apa kunci 10 gitu, nggak tahu gua, lupa. Kunci 10 kayaknya, kalau nggak kunci 12. Ini bawahnya ini kalau di standarnya, di knalpot standarnya ada 2. Jadi kalian nyempot 2 ini, ada 4 baut, yang di bawah situ sama yang di sini. Oh ya, terus buat nanya ini, bang ini PNP nggak, ini plug and play nggak gitu. Ini PNP kok, ini buktinya ini dapat langsung nih penyambung ini dari bawaannya, dari ProLinernya udah dapat. Jadi kalian nggak usah pakai plat apa ya, lupa gua plat namanya. Pokoknya plat ini dah, ada dah gambarnya nih, yang ini nih ya gambarnya. Yang ini gambarnya tuh, plat ini namanya. Nah, kalian gak usah pakai itu, kalian udah langsung dapat bawaannya gitu. Terus buat suara, kalau suara ya yang gue bilang tadi, nggak jauh beda lah gitu loh sama R9 Misano, nggak jelek-jelek amat lah ini sama R9 Misano. Jadi kalian nggak usah ragu sih. Kalau mau tim adem ya, buat orang-orang yang suka knalpot adem gitu, nggak terlalu ngebrong lah istilahnya gitu. Bukan kayak ProLiner yang ini ya, ProLiner yang ada kan ya tuh, ProLiner yang apa sih namanya, nggak tahu gua yang mana. Pokoknya yang ini nih bentuknya, yang ini pokoknya gambarnya yang ini nih. Nah, yang itu tuh berisik banget emang. Pas gua lihat punya temen-temen gue juga berisik gitu. Jadi makanya gue nggak mau pilih itu. Kenapa? Soalnya ini motornya juga gue pakainya kan daily. Jadi nggak mau
mengganggu orang lah, walaupun ini juga mengganggu tapi ya better lah, nggak terlalu berisik gitu. Terus apa lagi ya dari knalpot ini, suara udah, kualitinya udah, buat cara pasangnya juga gampang, terus nggak perlu apa namanya ini segala macem apa namanya plat itu, yang plat itu nggak perlu, jadi PNP. Bentuk, oh ya dari segi bentuk juga kayak gini ya, miring gitu. Kalau R Misano tuh kayak gimana ya, V gitu ya, bentuknya kayak V gitu ke bawah, V ke bawah, kayak segi, bukan ya, kayak segitiga ke bawah tuh, kayak gitu segitiga. Sebenarnya bagus banget itu menurut gua malah lebih suka yang R Misano itu ketimbang yang kayak gini. Berhubung yang nggak ada R Misano nya, udah gue pilih kayak gini ya. Lagian juga gua ya pertama kali ngeliat sih kayak ngerasa cocok nggak ya di motor gua gitu loh, ngelihatnya aneh nggak gitu loh. Ternyata pas gue coba sih nggak aneh-aneh amat sih. Setelah gue ganti ini nih spakbor Ninja RR. Setelah gue ganti spakbor ini, awalnya pas gue pakai awalnya setelah gue pakai yang spakbor bawaannya yang dari Vario itu jelek banget. Nggak jelek ya menurut gua gitu, kalau menurut gua pribadi ini jelek, itu jelek gitu tuh, nggak kurang keren lah gitu loh kalau misalkan dilihat-lihat kalau pakai spakbor standarnya. Ya udah, emang udah gua niatin sih kalau misalkan gua ganti kalau gua ganti knalpot, gue mau ganti spakbor ya, soalnya udah gue pikirin sih, soalnya itu bakalan jelek gitu buat ini buat referensi aja buat kalian yang buat motor Vario pengen dimodif ya. Gue nih contohnya buat kalian kalau yang mau gitu loh. Nggak, kalau kalian mau pilih tim adem sih ini bisa sih, Proliner Pro SV ya. Apalagi ya yang udah kepasang, paling yang udah gue ganti juga udah lama itu spion bar N. Kayak awalnya bentuknya nggak kayak gini nih, nggak ke samping, awalnya bentuknya ke bawah ya, awalnya bentuknya ke bawah. Setelah itu setelah udah lama ternyata bosen juga gitu loh. Ya udah gue gantilah ke yang ke samping gitu, model ke samping gitu. Gue naikin ke samping pakai kunci L berapa gitu, 9 kalau ukuran 9 kalau nggak salah, kunci L ukuran 9 ya segitu. Terus paling jalur depan apa sih namanya, gue lupa, Volkswagen apa ya, lupa gue namanya. Pokoknya itu yang di depan itu udah sih, sama ban paling. Oke, buat masalah knalpot. Terus harganya itu di angka kemarin gue belinya ya, pas gue lihat di online juga 1,1 ya, 1,1. Pas kalau gue beli ini 1,15 ya, 1,1.150 ya harganya. Proliner Pro SV buat motor Vario itu harganya 1,1. Pas gue lihat di pasaran di online juga, di Tokopedia juga gitu. Oke, buat sekarang nih, buat ini nih apa namanya, knalpot lagi, apa namanya, spakbor Ninja RR. Nah, kenapa bisa dipasang sini? Kayaknya semua orang juga udah tahu sih, nggak semua udah tahu sih. Kalau misalnya memang beberapa orang kayaknya mah gitu. Kalau ganti ini harganya sendiri spakbor Ninja RR itu kalau di online 25.000 ya, sekitar 25 ribuan ini di sini. Tapi gue nggak beli di sini karena pas itu gue mikirnya gue udah ke ini sih, maksudnya pas gue beli knalpot tapi gue belum order ininya, jadinya nunggu lama 2 hari sampai 3 harian lah gitu. Jadi gue putusin gue cari dekat rumah, ternyata ada, itu harganya 50. Pas gue tawar 25 dia nggak mau, 30 nggak mau, ya akhir mentoknya 50. Ya udahlah, ya deal gitu, nggak apa-apa. Gue juga
Ya udah, terus buat lampu sen nih. Terus kalau buat lampu sennya ini, buat cara pemasangannya sih, jadi kan buat lampu sen awal yang punya awal Ninja RR tuh nggak sama kan dudukannya sama yang di Vario gitu. Nah jadi gua kalinya itu dengan gua custom sendiri. Awalnya kan di Vario kan ada lubangnya gitu kan. Ini kayak gini nih di foto ini. Nah lubangnya kayak gini. Jadi kalau kebanyakan orang gua nonton di YouTube itu, kebanyakan orang nih pakai ininya doang, nggak pakai plastiknya ini nih, nggak pakai plastiknya ini. Cuman dikasih apa namanya, ring, cuma dikasih ring doang di baut biar ininya enggak ini apa, biar lampunya enggak goyang-goyang. Nah ternyata pas gua pikir-pikir kalau kayak gitu kagak apa namanya, kagak kuat gitu loh, nggak bakal tahan lama. Soalnya kan antara plastik dengan plastik gitu loh. Pas di ini pasti kelamaan apalagi kan di motor mah di mana, apalagi gua buat daily. Kalau misalkan buat kalian bukan buat daily sih ya cocok-cocok aja sih. Soalnya kalau gua sendiri buat daily itu nggak bakal tahan lama. Bisa sih bisa, cuman nggak tahan lama gitu. Nah dengan caranya gua kan kalau misalkan yang di Vario itu kan ada plastiknya ini nih, yang apa namanya, karet-karet gitu tuh yang di samping apa, stop lampnya, bukan stop lamp, lampu sennya. Jadi gua ikutin juga. Jadi nanti kan ini ada bolongannya nih yang di sini, apa, bolongan di ini. Nah gua cabut tuh, gua pasin bolongannya, terus gua bolongin pakai solder, terus gua ukir lah sedemikian rupa sampai ininya bisa masuk gitu. Oke, paling segitu aja dulu di video kali ini. Apa aja yang udah gue modif, mungkin kedepannya bakal ada lagi modif-modif buat Vario. Kalau buat si seksi ini kedepannya bakal ada lagi modif-modifannya, entah apa dulu, entah gue mau ngecek mau ngecat sendiri. Niatnya gue mau ngecat velg, kalau nggak ngecat body, soalnya kan habis crash juga tuh yang sebelah itu. Nah habis itu habis crash juga, makanya gue bingung mau cat mana dulu, apa sekalian aja dua-duanya, cat velg sama cat body. Pokoknya stay tune aja di channel gua ya. Makasih buat nonton video ini, yang udah nonton makasih banyak. Dan terus support gua, terus ya kalau emang kalian nggak, ya subscribe aja dulu gitu terus nonton aja gitu. Oke, makasih banget yang udah nonton gitu. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Buat yang suka video kayak gini, yang modif motor gini, di like aja. Kalau nggak suka juga udah nggak apa-apa, di dislike aja. Terus semoga informasi yang gue sampaikan bermanfaat, dan see you next video. Bye bye.